Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan berapa, saudara? 4 kali lipat. Saudara, seringkali ada banyak yang berkata bahwa, ya, mungkin Zakius ini sudah bangkrut kali ya. Karena setengah dari miliknya, dia kasih ke orang miskin. Dan katanya, saudaraku, orang yang diperasnya 4 kali lipat itu dibalikin kepada orang-orang yang diperasnya. Tetapi saudara, ayat firman ini mengatakan demikian, sekiranya, seandainya, atau sekiranya. Nah, saudara, kalau misalnya saya berkata seperti ini, seandainya saya datang terlambat ke tempat ini. Kalau kata seandainya itu berarti sudah pasti terjadi atau belum? Halo? Belum. Betul? Saudara setuju dengan saya? Sekiranya. Dan waktu Zakius itu berbicara kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku aku berikan kepada orang miskin. Itu pasti. Dia itu janji dia kepada Tuhan. Pasti dia akan berikan. Tetapi kalimat berikutnya dia berkata, sekiranya, seandainya engkau temukan bahwa ada yang kuperas, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Jadi sebenarnya saudaraku, Zakius ini saudara berbicara kepada Tuhan dan dia tahu persis siapa Yesus karena Yesus mengetahui hidupnya dia. Dan Zakius seolah-olah berkata demikian sama Yesus, Tuhan, ujilah aku, tiliklah hatiku. Please, seandainya aku berbuat jahat dan ada yang kuperas, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Buat saya, saudaraku, belum tentu Zakius itu berdosa dalam pekerjaannya. Namanya adalah pure, murni, bersih. Ada banyak kau datang pagi hari ini kau berkata, Tuhan, ujilah aku Tuhan. Semua orang saudaraku menjudge dia, semua orang ngecap dia bahwa dia orang berdosa, bahwa dia ini adalah saudaraku orang Yahudi buangan. Karena postur tubuhnya yang pendek, dia nggak punya kesempatan untuk bisa menikmati saudara seperti orang-orang normal pada umumnya. Dan yang kedua karena posisi jabatannya dia saudaraku sebagai pemungut cukai, sehingga akhirnya dia dicap sebagai orang berdosa. Tetapi pagi hari itu dia memiliki motivasi yang lurus di hadapan Tuhan. Dia ingin bertemu dengan Tuhan dan dia berkata, Tuhan, ujilah aku, tiliklah aku Tuhan. Sekiranya Tuhan, cek hatiku. Saudara, ini yang seringkali hilang daripada setiap kita orang-orang anak-anak Tuhan. Motivasi yang murni di hadapan Tuhan. Zakius memiliki motivasi yang murni di hadapan Tuhan. Dia tetap menjaga kemurnian hatinya. Firman Tuhan di dalam Amsal dikatakan begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupanmu. Amin. Bagi saya, jelas saudaraku, kalau saya ingin mencari orang untuk bekerja dengan saya, pasti saya akan mencari orang yang jujur. Saudara setuju? Begitu juga dengan penguasa Romawi. Kalau penguasa Romawi itu, saudaraku, ingin mencari orang yang dipercaya untuk memungut pajak, kira-kira dia cari orang yang bekas perampok, atau dia cari orang yang jujur, saudaraku? Pastilah dia akan cari orang yang jujur. Jadi bagi saya, walaupun banyak sekali orang-orang pemungut cukai, saudaraku, yang hidupnya tidak bersih, tetapi Zakius ini berbeda. Kenapa? Karena dia menjaga kemurnian hatinya di hadapan Tuhan. Ya, dia berkata sama Tuhan, sekiranya Tuhan, sekiranya, seandainya, please check my heart. Dengan kata lain dia menantang Tuhan, dia bilang, Tuhan selidiki, periksa Tuhan. Kalau memang ada Tuhan yang kuperas, aku akan kembalikan 4 kali lipat. It's okay for me. Aku akan kembalikan 4 kali lipat. Tetapi sekiranya. Itu sebabnya saudaraku, kalau saudara mempelajari, saudara lihat baca di akhir ceritanya, Yesus nggak dealing dengan Zakius itu mengenai dosa. Dia nggak bilang bahwa dosamu sudah diampuni, tidak. Tetapi Tuhan berkata kepada Zakius bahwa terjadi keselamatan atas rumah ini.
Karena sikap hatinya dia kepada Tuhan. Saudara mengerti? Amin. Yang terakhir saudara, yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Jelas, setelah ada pertemuan dengan Yesus, hidup Zakius berubah. Ada perubahan hidup yang terjadi. Dan itu Tuhan Yesus katakan, ada keselamatan atas rumah ini karena dia pun adalah keturunan atau anak Abraham. Saudara, 3 hal ini yang ingin saya sampaikan. Bersungguh hati untuk mencari Tuhan. Yang kedua, saudaraku, saudara memiliki kemurnian hati, motif yang benar untuk saudara bertemu dengan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, kalau engkau bertemu dengan Tuhan, maka akan terjadi perubahan hidup atas hidup saudara. Amin. Seorang yang kaya dan dia berani berkata, Tuhan, setengah dari milikku. Ada generous spirit, ada perubahan hidup. Tindakannya dia untuk berkata bahwa setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, itu menandakan bahwa ada satu perubahan, ada satu titik tolak dalam hidupnya, di mana harta dan keuangan ini bukan lagi sesuatu yang penting, tetapi karena cuma sekedar perjumpaan dengan Tuhan membuat dia bisa memberikan apa yang selama ini dipegang. Dia melepaskan itu bagi Tuhan. Dan dia merelakan itu, dia memberikannya untuk Tuhan. Dan tentu saja hati Tuhan disenangkan. Amin, saudaraku. Ada perubahan hidup. Saya ingin beritahu sama saudara pagi hari ini. Engkau bersungguh hati mencari Tuhan. Engkau memiliki motivasi yang benar dalam hatimu untuk kau bertemu dengan Tuhan. Pagi hari ini, ada beberapa orang di antara saudara di mana Tuhan ingin mengubahkan hidup saudara, tidak akan pernah sama lagi. Karena Allah sedang menjamah engkau. Amin, saudaraku. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.